Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu sagung dumadi, mugi kita tansah pinaringan sehat. Inggih menika dateng paugeran kita ingkang kita ugemi. Mugi tansah pinaringan rezeki inggih menika arupi hambegan ingkang tasih medal dateng pakaryanipun. Baik saudara YouTube dimanapun panjenengan berada, kebetulan hari ini saya di tempat dulur lanang Ki Kusumo. Ya, Ki Kusumo Jaya Mas Wiwit. Ada dalam soal ini kali ini kalau nah, kali ini saya membahas tentang katakanlah yang masih katakanlah dipertanyakan perihal apa? Santet. Walaupun di zaman era yang sudah modern ini, apakah santet itu masih tetap ada? Mari kita bertanya pada katakanlah saudara saya. Monggo, apakah santet itu ada Ki walaupun era modern seperti demikian? Jadi begini, terakhir Ya, meskipun di era globalisasi milenial seperti ini, kalau saya Indonesia, jadi kita ini memakai adat ketimuran kita, ya. Jadi kita tidak bisa meninggalkan adat leluhur kita. tatanan keyakinan apa yang kita pegang, katakanlah kearifan lokal. Benar. Iya, Kearifan lokal dari budaya atau adat istiadat kita. Jadi mohon maaf yang butuh, unsur ini lepas dari agama. Jadi tidak ada hubungan dengan agama. Terlepas dari agama, sebenarnya di masyarakat kita sekarang ini masih tetap ya, ada yang percaya dan ada yang tidak. Nah, bagi yang tidak percaya bagaimana bisa dibuktikan bahwasanya santet itu ada di? Ya ini kalau menurut saya sama dengan Islam. Boleh panjenengan Jadi aturanku. Kepercayaan Anda mau dipegang jadi tinggal melihat bagaimana kehidupan ini mengarahnya kemana. Kalau kita punya apa yang namanya afirmasi atau main power, kekuatan pikir kita, kekuatan daya pikir kita. Jadi energi. Jadi semuanya itu berdasarkan energi pada diri manusia yang terkait. Nah, ubahnya seperti ini ya. Saya ingat telekinetik atau psikokinetik, memindahkan suatu objek atau telepati dari satu tempat ke tempat yang lain, membengkokkan sesuatu, menggerakkan benda sesuatu menggunakan kekuatan daya pikir atau kekuatan jiwa ruh seseorang itu sendiri. Nah, apakah santet itu bisa dipraktikkan oleh semua orang dari kalangan suku bangsa negara mana aja Ki? Mohon maaf kalau menurut saya Mbak ya, satu contoh di negara mancanegara seperti Haiti, pakai kekuatan voodoo di Afrika voodoo. Seperti di India juga kan ada itu sih. Di Thailand juga kan ada juga magic hitam. Sama seperti di Nusantara ini. Zaman Nabi dulu sudah ada, malah lebih kuat ya. Satu contoh misal kisahnya Nabi Musa, ya, mengeluarkan suatu katakanlah tali temali, dilemparkan ke tanah berwujud ular, gitu. Atau buhul tali sihir. Nah, Ki, apakah santet itu membutuhkan seseorang yang ahli tekad nggak Ki? Menurut saya biasanya pelaku ini memang seperti itu Mbak. Kalau nggak nekat Nggak bisa. Pelakunya juga, sikat. ya, pelakunya juga beda dengan laku-laku, mohon maaf, seperti aliran putih ya. Karena ini kan aliran hitam. Segala laku hitam atau laku ngiwo. Ya. Perilakunya tuh serba ke kiri, tidak pernah ke kanan sama sekali. Kiri bang. Jadi Kiri bang. untuk ritualnya itu Mbak, memutar kiri itu juga pertama kali tuh mesti memegang tangan kiri.
kiri karena sesuai Untuk dengan ritual semboyannya. ya, untuk ritual Paniwo, ya, ngiwo, lagu ngiwi, atau lagu. lagu ireng, ya gitu. Apakah untuk hal-hal seperti demikian perlu sesajen katakanlah sampai yang sifatnya maaf ekstrim, lepas dari agama, katakanlah saya kalau menyebut ini setannya, jinnya, pedayangannya tidak mau gabung, bagaimana itu? Yang dimaksud gimana? Suatu misal saya menyebut, saya maaf ya, mohon maaf Ya. saya berlindung dari godaan Aijo atau Mukidi atau Ukimin, kan begitu. Nah kalau itu disebut kan Ya. tidak mau bergabung. Iya, otomatis kita menyebut di mana dukun santet itu di tanah mana, seperti kayak di Toraja atau di Pulau Jawa atau dimanapun itu kaki danyang bahkan sampai Patenggan itu dia sebut supaya untuk memperkuat jangkauan atau radiusnya mensantetnya itu. Gitu. Kalau di luar pulau mulai dari Sulawesi, NTT, Maluku, Ambon sampai katakanlah Papua paling barat yaitu Swangi ya. Swangi. Ya, Swangi. Terus Palasik. Palasik. Ya, Terus Leak, Leak, Bali, Begu Ganjang, Batak. ya. Apakah gitu Kunyang memerlukan? juga. Nah, Kunyang betul. Apakah gitu melibatkan makhluk-makhluk hidup yang lain? Suatu misal minta darah, terus bagaimana katakanlah akan hal itu supaya terjadi lebih cepat dalam arti konspirasi gitu, darah atau hewan atau minta ganti katakanlah gitu gitu umumnya. Begini Mbak Mutakir, kalau menurut saya memang ada benarnya. Seperti sesaji ukuran itu sebagian ada darah. Satu contoh, Apakah itu harus gitu? kayaknya suatu keharusan. Wih, ekstrim juga dong. Suatu keharusan, iya. Ekstrim dong. Iya. Bahkan bukan darah aja, mungkin seperti paku, pecahan kaca, atau silet atau jarum ada juga. Bahkan kepalanya ular yang berbisa dipotong. Itu bisa dimasukkan Satu ramuan ya. Kalau dulu santet dulu itu pasti orang kalau kena santet perutnya mesti besar. Iya, Tapi iya. kalau sekarang tidak seperti itu. Jadi perdukunan persantetan sekarang itu beda dengan era dulu. Suatu misal perbedaannya di mana Ki? Ini kan era modern. Kalau dulu kan ada santet melendung, Pasti kembang bayang mungkin. benar. Istilahnya di tempat tidur Ya. tidak bisa kemana-mana, tidak bisa melakukan aktivitas. Satu contoh Mbak Mutakir ya, saya kasih contoh unsur dari santet ini atau dari golongan hitam. Ini memakai beberapa unsur. Satu, tergolong unsur guntur. Unsur guntur ini seperti sakit nggak pernah bisa disembuhkan. Nah, coro Jawa ngomong itu kembang bayang. Kalau telur brojo itu bisa dipengaruhi lewat pikirannya, orang itu bisa bunuh diri, bisa sakit terus langsung meninggal, katanya jantung dan sebagainya, mungkin dari itu juga bisa. Malah lebih ekstrim dari paku yang masuk ke tubuh. Benar. Sampai di ronsen, Ya, katakanlah paku itu nancep di parunya tapi nggak mati. ya, Paku itu nancep di jantungnya bukan di usus. Di mana di ginjal. Nah, seperti yang saya dengar Ki ya tadi, barusan jenengan santet sekarang mungkin lebih halus sampai mempengaruhi alam bawah sadar seseorang, sehingga dia ngelamun, tahu-tahu dia naik ke atas gedung lompat, terlepas dia punya permasalahan. Apakah demikian Ki? bisa. Nyebur Jadi ke laut. bisa seperti gini Mbak. Seperti kadang dua insan ini ya sedang bercinta. Is. Nih, Ini satu ngeri contoh ini. ini. Ini bercinta. Lanjut Ki, monggo Ki, lanjut Ki. Nah, terus ada pihak ketiga. Iya, iya, iya. Ya, si wanita ini kan tergoda dengan pihak ketiga, mungkin dari finansialnya, dari ganteng jeleknya. Akhirnya pria ini ditinggalkan oleh si perempuan. Akhirnya si lelaki ini sakit hati. Dendam. Nah, Dendam cinta. benar. Sebagai rasa kekesalannya dia atau sakit hatinya dia, kekecewaannya dia ke dukun santet. Ini biasanya di era sekarang ini banyak terjadi seperti ini. Ini asik, mohon maaf nun sewu. Jadi- sampai saya begini amit tentang ini. Wis amit nun sewu. Lanjut Ki. Jadi santet ini sekarang didominasi juga ada santet karir. Dulu.
kok baru dengar saya gitu. Baru dengan ya, Bang? Iya. Lah umumnya santet paku nang jure utek iku ono pernah saya lihat. Santet karir ini, Mbak, bisa untuk menyantet jabatan si A ini bisa turun atau bisa bagaimana. Juga untuk para pengusaha juga. Wah, Ini tinggal percaya atau tidak. Tapi nanti di lapangan kita lihat aja. iya. Tahu-tahunya dia bangkrut dan lain sebagainya. Itu salah satu faktor penyebab santet karir. Iya, tidak harus santet itu yang Benar. Saya lanjutkan tadi ya, Iya. dua insan tadi ya. Nah ini ke dukun santet yang sakit hati nih, lelaki ini. Akhirnya dia minta tolong karena si lelaki ini kan punya biodatanya si perempuan ini. Jadi dimintain untuk foto, nama, tanggal lahir, ibunya, tanggal lahir atau alamatnya, hari pasaran dia lahir, itu semuanya dihitung. dikasihkan si ibu. Akhirnya sakit lagi, bisa bahkan bisa kalau kena unsur guntur bisa sakit. Unsur itu apa? Bledek, tandel atau apa ki? Unsur atau guntur petir? Ya pemirsa kita ini tidak hanya dari Jawa, ada yang dari Sulawesi, Ya. ada yang dari Thailand, dari Hong Kong. Jadi gini, Tunder. jadi gini para pemirsa ya, unsur dua ini guntur itu biasanya kalau bahasa Jawanya atau Banyunya takdir atau bledek ya, Bledek. itu unsurnya untuk menyakitkan aja sebagai kembang bayang, jadi sakit nggak sembuh-sembuh. Wah, malah lebih menyakitkan. Lebih Kalau- baik dibunuh aja langsung. Memang ada kebanyakan seperti itu, Dibunuh Mbak. aja langsung. Kebanyakan seperti itu. Jadi kalau nggak dari ada unsur guntur yang ya. dukun santetnya ini kalau kuat kekuatannya tidak setara dengan yang menyantet ini, dukun santetnya nggak bisa sembuh. Harus mencari lawan tanding, pilih tanding yang sesuai dengan katakanlah level. Bener. Jadi mohon maaf bagi pemirsa, kalau menurut saya yang saya pelajari tentang spiritual, magic putih dan magic hitam, tidak selamanya golongan hitam atau magic hitam itu tidak bisa menandingi yang putih. Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf. Jadi saya ini berdasarkan kasus nyata atau kenyataan atau kejadian yang ada Yang pernah Nusantara yang pernah katakanlah terjun saya dari temui satu gitu daerah ya, ke daerah, dari waktu satu tugas, daerah ke ya. daerah lainnya, Betul. baik di Sumatera, baik di Jawa. Porsi. Kalau di Jawa ini lebih menonjolkan kepulan asap dan mantap. Kalau di Misal luar, apa ya, dupa atau kemenyan, kemenyan bisa, setanggi, bisa, dupa juga bisa. atau candu itu apakah bisa di melalui ditelet-teletkan ke rokok? Candu, kalau candunya candu putih ya, memang sulit. Bukan candu yang kelelet itu, bukan. Kalau candu kelelet untuk jamu. Iya toh? Kamu begini nih. Seperti itu. Ya. Yang unsur kedua tadi selain guntur gitu. Jadi kalau untuk obat kembang bayang itu unsur berkah. Kalau yang kedua ini unsurnya teluh brojo. Teluh, brojo. Untuk meneluh. Sejenis santet juga ya. Teluh itu kan untuk menyantet juga. Teluh sama brojo. Jadi biasanya ada unsur besi yang dimasukkan ke dalam perut atau apa. Bahkan bisa nanti mematikan. Unsurnya mematikan. Maaf ya, itu tadi. kalau saya dari gini dari kalimat brojo, ini kan orang Jawa ya, brojo. Nah, kebetulan brojo itu kan fajra, bajra, Fajra, braja, Fajra. tulisannya braja, Sama. diwocok Kan brojo. simbolnya senjata khas. Senjata khas katakanlah oke, senjata para dewa. Para dewa. Kebetulan yang katakanlah ada maaf dewa kematian Yama. Yama, benar Yama ya. Ya. Apa hubungannya ada demikian? Braja senjatanya Yamadipati, Ya, Yomo, ya bisa jadi dewa kematian. ya bisa jadi seperti itu yang Bisa, diambil kan iya. dari kekuatan energinya. Energinya Bajra, Fajra tadi ya. Fajranya, ya. Oke. Iya pemirsa, ini mulai pembicaraan sudah mulai deleming, mulai panas ya Ki. Iya. Nah, untuk orang yang kena santet gini Ki, lek santet peteng belending ya, dileboni paku, dimasukin paku sudah umum. Tapi apakah bisa santet katakanlah teluh tenung 7 jajar seperti yang kita utarakan, Ya. santet perusahaan, santet karir, bisnis itu bisa dinetralisir Ki? Ya, saya tadi mengutarakan dari depan Bang Takdir ya.
kalau memang dia kena santet karir atau santet apa yang mematikan, kalau yang menyembuhkan tidak setara atau setingkat lebih pandai atau energinya atau kekuatannya lebih dari dukun santet, insya Allah bisa disembuhkan. Jadi sekarang kan juga banyak punya sesepuh spiritual yang lindungi kan juga banyak sekarang, meskipun masih muda loh ya. Jadi masalah spiritual tidak mandang tua atau muda, tapi kalau muda pandai. Nah ini Ki, jadi tadi kembali lagi utak-utak bulat aja. Iya. Lek kena santet wetenge, kena paku, jantunge, parune, ususe, oke, mudah dideteksi. Ya lek santet karir, santet bisnis, caranya mengetahui bahwasanya kedudukan usahanya jebol bangkrut, caranya gimana Ki? Mengetahui sejak dini, ya. Umpama biasanya kalau terkena itu biasanya simbol alam atau kode kode alamnya itu rata-rata lewat mimpi juga sih menurut saya. Nanti tinggal menafsirkan aja, takwil. Nah, tentunya tidak lepas pula harus saya wadahata dia tidak tahu, harus bertanya kepada jenengan atau siapa di situ yang punya ngawuri tentang bagaimana mengartikan sebuah supeno dari nyupeno tadi, mimpi bermimpi tadi. Nah, apakah demikian itu udah fit Ambon 1 itu? Ambon 1 bro. Bagaimana gitu? Tapi biasanya mayoritas ya pengusaha itu pasti punya ilmu spiritual. Oh iya, mungkin nggak punya ya, betul. Lepas dari suku bangsa atau apapun ya, entah itu Jawa, Tionghoa, daerah manapun itu sama saja. Apakah santet bisa dipelajari oleh katakanlah anak-anak muda yang seusia baru balik, mungkin dia tertarik dengan dunia spiritual, mungkin secara bahasa umum dunia spiritual, mungkin dia dulunya seorang pemabuk, peminum, ya juga lah. Apakah bisa nih? Mohon maaf, kalau untuk masalah seperti itu biasanya tidak memandang ya Mbak ya, nggak memandang dia itu bekasnya orang bejat atau orang baik. Yang terpenting dia tekun untuk pelajari keilmuan itu. Satu contoh, iya, satu contoh di Thailand. Mohon maaf, dulu masih mudanya peminum, pezina, rampok, mencuri dan lain sebagainya, pembunuh. Akhirnya mereka jadi biksu. Jadi biksu. Jadi Gusti Allah itu memberikan apa ya, kalau suatu rezeki atau kekuatan atau apa ya, kalau Nabi kan mukjizat, istijot, kaluwian linuwe itu tidak memandang sebetulnya Mbak. Kalau yang bersangkutan mau tirakat dan ada pembimbingnya seorang guru, saya contohkan ke biksu di Thailand, ya kan. Jadi kadang itu orang yang bertato itu kayak kok lah itu. Kalau menurut saya enggak ada apa ya kalau ngomong kok hubungannya tanya apa? Apakah semakin ampuh atau semakin tidak ada gunanya karena pengaruh? Ya, ampuh dan tidaknya itu Mbak tergantung yang melakukan atau yang mempelajari suatu keimanan itu kan. Jadi kesimpulan saya begini, hal-hal demikian yang dulu dia demikian, mungkin ya menemukan suatu pola kesadaran, menyadari sadar, akhirnya dia kata orang Jawa gentur ya, bahwasanya Gusti Allah yang tidak tahu memberikan suatu hadiah atau kelebihan suatu karena keturunannya, sehingga diberikan kalau umat beragama Islam diberikan suatu karomah bisa menjalankan laku hikmah, hadiah gitu. Apakah seperti demikian ya kita? Benar. Jadi nggak pandang suku bangsa negara. Nggak pandang. Yang dipandang ya warna uang ya. Pokoknya itu tadi Mbak. Yang terpenting sanggup mempelajari dan tekun. Akhirnya ini tinggal yang dijalankan itu dalane sing kiwa apa sing tenang. Yang kiri atau yang kanan. Monggo. Urusannya pribadi. Lagi saya ingin nun saya wamit. Guyon pari kena, nanging ngenani. Umpama aku ngombe es cendol, es dawet. Kalau tak santet nganggo cendol, nganggo dawet itu kira-kira ya apa? Bisa enggak kira-kira? Maaf itu kok Mbak. Kalau pakai cendolnya enggak bisa. Bisa warek, dilebok tak lebokno dhewe. Iya, warek. Tapi kalau untuk
alatnya ya kita pakai sendoknya dimasukkan ke perut. Gelas-gelas sih. Iya, Wah, ngeri. Jadi saudara-saudara, bahwasanya walaupun era sudah modern boleh, era sudah modern, tapi ingat kekuatan daya pikir, kekuatan alam, kekuatan daripada yang lebih gak kalah tahu ini. Jangankan laku baik, laku buruk pun kalau diminta akan diberikan. Dan bahwasanya risiko dibawa masing-masing tanggung jawabnya kepada kelak nanti, kan begitu. Bener. Coro wong nandur bakalan tukul, Ngunduh wae menebar bakalan menuai. hukum karma dari karma, Ya. kan begitu. Jadi untuk hal demikian, monggo jangan sampai kita katakanlah terkena hal demikian sebelum acara omong-omong gedabrus ngalor ngidul ini. Nah, Ki, caranya untuk membentengi itu dengan cara apa, Ki? Agar tidak terkena santet, tenung, teluh, tujuh jajar, palasik, debu ganjang dan sebagainya, wudu gitu loh. Secara spiritual atau secara akal sehat ini Mbak? Ya, dua-duanya Mbak. Baik secara spiritual, maksudnya secara spiritual dan logika atau kasus nyatanya gini. Satu, kita nggak usah berpikiran. Kita nih umat beragama ya, beragama berdasarkan agama masing-masing. Entah itu Muslim, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Jadi kita punya Tuhan, otomatis kita akan meminta kepada berkah barokahnya Gusti Allah atau Tuhan. Seperti itu. Menguasai jagat, menguasai panguripan. Nah, dan secara spiritualnya kalau bisa tidur itu di bawah tapi bukan di lantai. Istilahnya dari Itu lantai. di bawah tidak dari lantai. tidak di amben atau tidak di sofa gitu Ya, maksudnya. benar. Di lantai tapi seukuran 15 cm. Oh ya. Jadi tetap membuat dipan tapi seukuran gini 15 cm satu kilan. Satu jengkal, satu. Insya Allah itu katanya orang tua dulu saya pelajari loh ya. Apa maksudnya itu? Ya sekilnya kita ini. Ya maksud Kurang lebih. kok bisa begitu karena Ya, ada karena unsur roh. penolakan unsur Ya. gravitasi atau beda alam, fase-fase alam gitu. Fase juga iya, unsur beda alam juga iya, unsur rohnya juga iya. Karena roh itu kan istilahnya tidak bisa nyampe ke satu kilan di bawah. Dari atas dan ke bawah. Benar. Kalau di atasnya mungkin 3 kilan atau 2 kilan mungkin bisa di atasnya. Misalnya mencium atau baunya bisa. Itu dari atas dari bawah kan disantet miring gitu. Nah, itu minyak jinggo. Jengking Miring penang jengking monggo. Lah santet iki sing ruwet dulur-dulur. Gitu Pak. Kuwi. Jadi seperti itu Mbak. Hmm. Ini jangan dikira santet di era globalisasi atau milenial ini tidak ada. Modern ya. Walaupun zaman sudah katakanlah si Markeso sudah naik ke bulan ke Mars, santet tetap ada. Tapi tadi. monggo kita jadikan suatu wacana saja. Jadi saya yakin kalau kita umat beragama melakukan hal yang melakukan baik, hal yang agar baik tidak kena berdasarkan karma kita, itu pasti insya Allah dijauhkan dari bersedekah, berdharma. berdharma, sama seperti itu. Secara ini ya memohon kepada Gusti Allah yang tidak tahu perlindungan. Dari sisi lain juga kita berbuat baik, meweh, nanggone wong sing tutupno. Baik saudara-saudara YouTube dimanapun panjenengan berada, terutama untuk kaula muda relatif muda usia, kenapa tidak? Monggo kita uri-uri kabudayan ya, ngelestarekke, nglestantunake seni adiluhung budaya Nuswantara. Budaya dari kalimat budi daya. Budi iku obah sing nang jero. Daya kekuatan dengan suatu gerakan sehingga menimbulkan suatu olah rasa, olah pikir yang dituangkan dalam suatu bentuk tindakan yang nyata kearifan lokal Semarang atau katakanlah Solo, Surabaya, Mojokerto, Banyuwangi. Demikian ya Ki. Iya. Baik, dulur-dulur saudara YouTube,
apa nasihat Sukmo untuk segenap pemirsa YouTube dimanapun berada, juga kaula muda, tentang perihal seni budaya kearifan lokal, terutama memaswadai tentang santet. Yang pertama-tama kita menjaga kepada kita umat dewasa, karena kita ini apa, umat yang beragama dan punya iman. Ada yang kedua, sinilah di mana bumi kita pijak, di situ langit kita jauh. Nah, saudara, demikian tadi petuah ditutur dari dimanapun bumi kita pijak, di situ pula langit kita junjung, melu handar beni hangrung kebi. Bahwasanya dengan demikian kita selamat dari katakanlah mara bahaya, atau katakanlah orang yang iri dengki dakwen iren, kan begitu? Iya. Ya, santet hanya sekelas dimana orang itu menginginkan, bila dia meyakini pasti terjadi. Ada karena keyakinan meyakini suatu keyakinan. Untuk YouTube, semoga bermanfaat. Okay. Semoga kita selamat awal sampai akhir. Ingatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi, mugi kita tansah pinaringan sehat, pinaringan rezeki. Selamat awal ngantos akhir. Rahayu, rohayu, rehayu.